Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisru bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nazim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita kehadirat Allah taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kembali ke hadiratnya, dibaringi mati, tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di bab makan, menerangkan makan, adabnya makan. Kita akan pindah bab baru, bab larangan mencaci makanan. Tetapi ini kemarin masih kancrit satu, kita selesaikan dulu. Hadis nomor 8, sebuah riwayat dari Imam Mu'ad bin Anas sanes Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Katanya sahabat Mu'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul bersabda, ini sabdanya Rasul, man akala ta'aman, sing sapa wonge mari mangan, selesai makan. Faqala, kemudian dia mengucap, nggih, nek mari makan ngucap ini alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Nggih. Niki sing asli hadirin dari Rasulullah. Ada yang sering kita baca itu, nggih, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Ini yang asli dari Nabi, at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wala quwatin. La enten tiyang mari mangan terus ndonga ngoten, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Coba wis mangan enak lega apa meneh nasi padang ngoten nggih Pak Yasin nggih, piye masalah apa wedes ngoten nggih. Mangan mari ngoten ndonga di sepuro dosane. Coba mangan lho, lek kepengin sering di sepuro dosane sing sering makan mawon nggih, sering dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Tapi nggih memenuhi syarat ini nggih. Syaratnya makan banyak nggih di bab-bab ini.
Ada di antaranya itu sekalipun mungkin hadisnya masih bermasalah, jangan makan sebelum lapar betul, dan nek makan segera berhenti sebelum kenyang betul. Ini termasuk di antaranya nggih. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti kemarin sudah banyak kita singgung, sebelum makan minimal baca basmalah, bismillah minimal. Syukur kalau dikumpliti, terus baca doanya makan. Terus makannya pakai adab seperti yang kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian hadirin selesai makan ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji miliknya Allah yang telah memberi makan kepadaku ini, warzaqonihi, dan Allah telah memberikan rezeki kepadaku min ghairi khaulin, tanpa susah payah, ramelok nang sawah, ramelok ngluku, ramelok nandur, ramelok matun dan seterusnya, moro-moro karek masang nggih. Wala kuatin, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Lek enten tiyang sing ndonga ngoten nggih, pun mari ngaji niki aja lali nggih diamalno nggih. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wala quwatin. Nggih, minimal seperti yang sudah biasa kita baca itu saja. Alhamdulilladzi at'amana wa syaqona wa ja'alana mboten wa ja'alana minal muslimin. Apa katanya Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosane. Mangan lega nggih, ilang laparnya, malah disepuro dosane. Masyaallah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan, hadisnya hasan. Baik nggih, entek niki kita pindah ke bab baru lagi. Nah, ini babul ya'ibu ta'am, larangan mencaci makanan. Mbuh kasinen, mbuh kepedesen, mbuh kurang asin, mbuh napa mawon nggih. Nanti kita baca hadisnya. Rasulullah itu lek kersa ya didahar nggih, lek mboten ya ditinggal. Kula imut betul hadirin, dulu sik manten anyar itu mertua saya, abah saya itu lek dikasih suguhan sajian ngoten, lek gak cocok ndak dimakan. Takoki kali umi kali ibu nggih, kok ndak dimakan bah? Untukku rodok loro, padahal dia ndak cocok dengan makanannya. Alasannya enten mawon. Tapi ndak pernah nyaci makanan, ben anyep, ben kasinan, ben opo kono nggih. Ya, ini memang sang ibu, sang istri harus pandai nyorteni opo kesenengane dan opo yang tidak disukai. Jadi hadirin, nyaci makanan itu dilarang menurut syariat agama. Bahkan sebaliknya, wastikbabi disunahkan madhihi, memujinya. Enak betul deh. Masakane sapa iki? Masih atau jangan bung, tapi masalahnya kaya ngene iki bi patut tak golek wite. Iki jenenge muji nggih. Malah disunahkan, memuji itu disunahkan. Nggih. Malah lek awake dhewe lak mboten nggih. Ono enak, pokoke gak seneng titik ono. Ini gak oleh nggih. Lam? Nggih. Kita baca dulu. Tak hadisnya mek loro tok, titik tok. An Abi Hurairah, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, ma'aba Rasulullah, ma'aba niku mencaci atau mencela. Sekali-kali Rasulullah itu tidak pernah mencaci ta'aman, makanan, qotun babar blas. Nggih. Inistahahu, kalau beliau kerso atau suka atau menghendaki, akalahu beliau makan. Nggih. Wa in karihahu, tetapi kalau beliau kurang suka, tarokahu beliau tinggalkan. Wis ngono tok ae. Lek gelem ya daharen, nek gak gelem ya aja dipaidu. Maidu makanan itu bagian daripada akhlakul madmumah. Akhlak itu ya akhlak etika
budi pekerti, sopan santun terhadap makanan, madmumah yang tercela. Jadi di antara jeleknya akhlak itu manakala orang suka mencela makanan. Nggih, wallahu alam. Yang kedua cuma loro ini hadisnya. Wan Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saala. Ini rada munggo kula nggih dereng saguh nggih, dereng saged belum bisa. Suatu saat saala ahlahu, beliau bertanya kepada istrinya ketika beliau mengendaki makan al uduma lauk napa lawuh nggih terserah panjenengan nggih pokoke niku nggih sing digawe barengane mangan niku lawuh nggih lawuh. Jadi satu saat Nabi pernah bertanya kepada istrinya tentang lauknya makan apa hari ini. Kata istrinya, ya Rasul, ma indana ila khallun. Ketepatan boten enten napa-napa Rasul kecuali mu anak cokak. Cokak iki mangan, kilau mangan. Bih, kaya napa rasane? Nggih. Jelas lek awak dhewe. Tapi masih ngoten boten oleh maitu. Nabi malah mafada'au bihi. Beliau malah minta untuk diantarkan kepada beliau, faja'alahu yakulu, kemudian beliau memakannya, wa yakulu, bahkan beliau memujinya, nikmal udumi al khallu, senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Ayo wani panjenengan nan pengen roh aku. Lan satu saat kerupuk kali nuwun sewu nggih, jaman dhisik niku jelantah niku weco. Karena zaman dulu jelantah itu hadirin minyak goreng itu terbuat dari minyak kelapa betul, dan kebanyakan orang desa membuat sendiri. Minyaknya enak nggih, lek mari digoreng napa ngoten nggih, apa maneh mari digoreng iwak asin niku jelantah enak. Dicampur kali kerupuk kali uyah titik gawe makan masyaallah. Omane ana sambele nggih. Itu suka saya dulu. Nggih, ditambah dengan godonge pohong, kulup napa? Godhong telo, pohong. Nek telo niku sing merambat nika. Pohong kaspe nggih. Masyaallah Pak niku nek mangan isu-isu nggih, gemis-gemis masyaallah mentekno segon. Baik hadirin, nanti kok meletik mau. Jadi Nabi suatu ketika pernah ndak ana apa-apa onoe cuka, dan beliau memakannya kemudian malah memujinya. Nikmal udumu al khallu diucapkan sampai 2 kali. Senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Padahal yo lek cara awak dhewe yo gak nikmat wong cuka kok nggih. Cuka gawe lauk. Tapi Nabi tidak pernah sama sekali mencaci makanan, bahkan sekalipun cuka itu beliau puji, dilem nggih. Masya Allah, inilah termasuk diantara akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul sampai Allah Taala saja memuji, nggih. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi itu akhlaknya Masya Allah luar biasa agungnya. Entek nggih, ganti bab malih. Mau ganti pindah ke sini, ada yang perlu di musyawarah? Enggak, lanjut baik nggih. Bab penak-penak niku penak pahamane, tapi nglakon ini ya mbuh nggih. Muga-muga juga nglakon ini gampang. Yang ke-102. Babu mayakuluhu man hadarat ta'ama wa huwa shaim. Nah, iki hadirin nerangno, mbok bilih panjenengan lagi puasa sunah tapi nggih, mbok puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud atau puasa yang lain, panjenengan pagi-pagi pas poso diundang untuk makan. Apa yang harus dikatakan? Ini hadirin. Nggih. Lek misalnya malam panjenengan sudah mengira sesuk tanggoku ku arep ana bancaan nggih, arepe pokoke bancaan nggih. Padahal Senin niku aku biasa poso. Panjenengan niat poso betul. Niat poso. Pokoknya ojo ana embel-embele engko lek diundang tak batalno poso. Lah ini sudah
sudah niatnya sudah tidak betul. Jadi kalau niatnya betul, puasa pokoknya puasa sungguhan seperti biasa, dan nanti sudah meniatkan sampai sore, delalah kersane Gusti Allah panjenengan ora tega arep gak nekani undangan niku karena apa ya tonggo ape dan seterusnya nggih, maka panjenengan boleh membatalkan puasa itu. Panjenengan lek gak niat tadi malam kayak itu, panjenengan wis oleh apa pahala sampai sore. Asal niatnya yang tulus. Ojo niat engko lek diundang tak batalno posoku lagi wis mandeg nek kono wisan. Nggih. Jadi kembali hadirin bolak-balik kita katakan innamal a'malu binniyat. Amal apa saja itu tergantung pada niatnya. Banyak amalan-amalan besar rubah kabirin tusohirumun niat, tusohiruhun niat. Betapa banyak amalan-amalan besar seperti jihad, wakaf, haji dan lain sebagainya. Pokoknya amalan-amalan besar yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana, biaya dan seterusnya, tapi bisa menjadi kecil, sepele bahkan remeh menurut Allah Ta'ala karena niatnya salah. Kita ibadah haji nggih, tak dole omahku sitoke utawa mobilku tak dole tak ki haji, golek mari haji lah diceluk abah. Lha niki pun salah niatnya. Niat ben diceluk abah. Ora oleh apa-apa, nggih namung oleh niku status panggilan niku. Amalan besare kaya apa men lah. Jihad mati ten medan perang niku. Tapi lek niate ada 3 golongan yang mati mulia kayak gitu ternyata malah dilempar ke neraka. Mati di medan perang, nggih. Ketika di hari penghisapan dia lari duluan minta dimasukkan surga oleh Allah. Ditanya apa amalmu? Ya Allah, lah ini loh bekasih akeh ya Allah, saya mati di medan perang ya Allah, saya syahid. Tapi kamu apa? Karena Allah dulu. Nah rupanya dia bohong. Padahal ketika perang bukan ingin karena Allah, tetapi karena ben diarani pemberani dan seterusnya. Jadi niat salah. Yang kedua dulmal, orang yang banyak apa sedekahnya, banyak infaknya dan seterusnya, ternyata ketika ditanya oleh Allah Ta'ala juga bohong. Dia sedekah banyak itu ben oleh pujian dari orang lain. Naudzubillah. Hadirin yang kayak gitu justru oleh Allah Ta'ala dilemparkan ke dalam neraka lebih dahulu. Sebaliknya rubba saghirin tukabbirhun niat. Banyak amalan-amalan kecil tapi menjadi mulia besar di mata Allah. Seperti ketemu sesama, menampilkan apa muka yang cerah, cair wajahnya, senyum berseri, kemudian menyapa yang melegakan, tidak membuang muka. Ini kecil amalannya, tapi di mata Allah itu bisa bernilai besar. Coba, cuma seperti itu. Kemudian nanti ketemu bab salam hadirin, salam jabat tangan itu loh. Kita cilik, nek niatnya betul maka menjadi mulia agung pahalanya di mata Allah Ta'ala. Ada salah seorang sahabat hadirin, kalau pagi sudah capek dia zikir, capek baca Quran, dia ke pasar. Ke pasar itu lapo, gak tuku apa-apa yo, gak cangkruk, gak apa, nanti ketemu babnya. Rupanya dia hanya ingin bertemu saudara-saudara muslim yang sesama jenis, dia kasih salam kemudian jabat tangan, ngono tok. Semakin banyak yang dia temui, semakin banyak yang dia bisa jabat tangan, semakin banyak pahala. Masya Allah. Oh, no, sahabat sing ngoten niku. Nggih. Ada juga membuang apa kotoran atau sampah, apalagi yang membahayakan di jalan atau di halaman atau di apa ya. Misalnya ada pecahan kaca, ada paku yang membahayakan ban, misalnya ada duri, dibuang lillahi ta'ala. Bahkan ada sebuah riwayat nanti juga ketemu sahabat ada yang membuang apa dahannya, dahan itu apa sih? Dahan itu ranting, cabang yang mengklung meneh apa iki jenenge? Ya apa ya? Ya kejalan menghalangi orang lewat. Apalagi dulu kan kendaraannya dukur-dukur, ono unta, ono kuda. Niku lek apa terhalang angel lewatnya. Itu dibuang hadirin, ternyata ini menjadikan sababiyah dia bisa masuk surga. Coba.
muamalan kaya ngono. Jadi kecil sekalipun tapi lek niatnya betul menjadi mulia agung di mata Allah taala. Maka saya bolak-balik aturkan kalau ibadah karena Allah saja. Salat duha ya karena Allah. Maca surat Waqiah karena Allah. Puasa Senin Kemis karena Allah. Nanti karena Allah sudah semuanya akan katut. Nggih, tapi lek karena sesuatu hal paling banter hanya akan dapat itu. Kalau karena sesuatu hal. Baik, kita kembali ke sini. Bab ucapan yang harus diucapkan oleh orang yang puasa ketika diundang makanan. Bab titik tok Yohan, satu tok. Pendek-pendek memang. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum, kalau salah seorang di antara kamu diundang, du'iya itu diundang, nggih, untuk makan atau untuk yang lain. Ini maksudnya ini karena babnya bab makan, diundang untuk makan. Fal yujib, maka datangi undangan itu. Nggih. Fa in kana shaiman, kalau kau tetap mempertahankan puasamu, nggih, di undangan itu rasa melok mangan tapi fal yusolli, doakan yang punya gawi, yang punya hajat itu. Wa in kana muftiron, kalau kamu buka maka berpuasalah. Hadirin panjenengan masih ingat ceramahnya almarhum Ustadz Pak Zainuddin MZ. Poso diundang, panjenengan teko tok gak melok mangan nggih, panjenengan oleh siji. Oleh pahala karena memenuhi undangan itu. Tapi lek panjenengan datang nggih, datang juga membatal puasanya kemudian ikut makan, panjenengan oleh telu. Loh coba, membatalkan puasa karena niatnya sudah sampai sore itu tetap dinilai sampai sore pahalanya, sekalipun panjenengan jam 09.00 wis buka. Enak toh? Wis oleh mangan, oleh pahala, kemudian luar biasa oleh telu lek panjenengan membatalkan puasanya. Tetapi ya kayak tadi itu niatnya tulus dari malam, pokoknya sesuk aku niat puasa nggih sampai sore. Delalah kersane Gusti Allah jam 09.00 jam 10 diundang tasakuran misalnya, panjenengan undangan itu wajib didatangi kalau undangan baik. Ngoten nggih? Tapi lek undangan ke arah sia-sia apalagi maksiat haram untuk dipenuhi. Ngoten, monggo. Ada yang perlu mboten apa? Enggak ada. Nggih. Sampai di sini enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjutkan lagi. Punten, enggak. Iya. Jadi ini nggih, ketika kita berpuasa diundang makanan teko. Lah panjenengan boleh memilih melanjutkan atau membatalkan puasanya. Kalau tidak membatalkan puasanya, ya tetap datang tetapi tidak melok mangan, cukup mendoakan saja hajatnya supaya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan, dilancarkan, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ngeten mawon oleh. Tapi lek panjenengan wis aku wis niat kok sore delalah kok enek undangan ini, ya dia buka. Nggih, bukan ndak melanjutkan puasanya maka ikut makan, malah oleh telu katanya Pak Zainuddin MZ ini. Wallahu alam bisawab. Ganti bab malih. Lah niki hadirin neten nggih kula sering ngenten niki. Ten niki Bu enek Bu ora gak ngerti kula. Babu mayakulu man du'iya ila ta'amin fatabi ghairuhu. Bab menerangkan ketika kita diundang oleh sohibul hajat nggih, untuk makan, untuk pokoknya tasakuran apa-apa nggih diundang, rupanya ada orang yang diundang melok. Lah, apa yang harus kita ucapkan? Mriki nggih enten. Mboten enten nggih. Nggih kula sering enten iki. Non mboten diundang tapi ngintil. Suatu ketika Nabi diundang, ini Pak hadisnya. Lah, sebuah riwayat dari Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud ini salah seorang sahabat peserta perang Badar. Radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lito amin sana'ahu lahu khamsatin.
Suatu ketika Nabi dan 14 orang yang lain, jadi 15 sama Nabi, 15 orang diundang oleh seseorang untuk makan. Rupanya selain undangan itu ada orang yang ngintil niku napa? Nuruk bonte. Melok. Fatabi'u rajulun, ada seorang laki-laki yang ikut padahal dia tidak diundang. Falamma balagul baba, ketika Rasul dan para undangan yang lain sampai di rumah itu, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan kepada sahibul bait, tuan rumah, inna hadza tabi'ana, wahai tuan rumah, ini orang ngikut kami nggih. Saya ndak ngerti diundang apa ndak, tapi dia ngikut. Kemudian Nabi bilang, fa in sita anta dana lahu wa in sita roja'a. Lek engkau tidak mengizinkan ya supaya pulang, tapi lek kamu mengizinkan ya biar terus ikut. Rupanya bal adanu lahu ya Rasulullah, rupanya orang yang ikut tadi itu diizinkan oleh tuan rumahnya, kemudian bergabung bersama-sama menikmati hidangan yang dihidangkan kepada Rasul dan para sahabat-sahabat yang lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Cita-cita dah hadisnya. Ini juga sudah pernah ada babul akli mimma yalihi, bab menerangkan makan makanan yang di dekatnya lebih dahulu. Wa wa'dihi, dan menerangkan menasihati, wa ta'dibi, dan mendidik man yusiul aklu, orang yang jelek akhlaknya ketika menghadiri makanan. Rupanya ndak sekarang tok nggih. Panjenengan sering dapat WA itu. Undangan ibu-ibu, rupanya yang diundang nih nggawa persiapan. Napa persiapannya? Tas. Makanan-makanan yang kering-kering dilebokno tas tibake. Dan ramai tuh di WA itu sering kita temui. Nah, jadi itu orang yang jelek akhlaknya di dalam menghadiri undangan. Nggih. Bagaimana? Monggo silakan. Nggih. Nggih. Nggih, sebenarnya hanya penegasan kembali tentang masalah bab puasa yang kalau diundang dalam suatu acara hajatan, di mana kita masih bisa tidak perlu ikut makan. Ya. Contohnya orangnya banyak, jadi kita datang dan kadang kita puasa sunnah. Ya. Kemudian kita ketika makan kita bisa saja, oke sampun matur nuwun sampun mati mawon. Tapi selesai acara kita ikut pulang bersama rombongan, jadi tidak tetap nggak ada yang tahu kalau kita puasa. Nah, ini sebaiknya kita seperti cara itu, ataukah kita tetap ikut makan saja? Ya. Ya. Sampun. Ini hadisnya saya pikir gamblang ya. Idza du'iya ahadukum, nggih. Ketika salah seorang di antara kamu diundang, fal yujib. Nah, ini perintahnya, yujib itu hadirilah. Undangan itu hadiri. Fa in kana shaiman, kalau kamu tetap berpuasa, puasa sunnah loh nggih. Nek puasa wajib kan tidak mungkin. Puasa sunnah. Tapi puasa wajib kan tidak mesti puasa Ramadan toh. Puasa qadha ya wajib, puasa nadar ya wajib, kifarat ya wajib. Nah, ini yang dibahas adalah puasa sunnah. Kalau kita sedang berpuasa sunnah diundang untuk makan, maka undangan ini wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban itu kan ada haknya seorang muslim kepada muslim yang lain tuh, wakilah ada 6, wakilah ada 5. Nggih. Kalau yang 6 salah satunya diantaranya adalah manakala dia minta dinasihati, nasihatilah. Nggih. Kalau dia mengundang, hadirilah. Ini diantara kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain. Maka wajib hadiri undangan itu. Fa in kana shaiman, kalau kamu yang diundang sedang berpuasa tetap melanjutkan puasanya, fal yusalli, doakan saja. Jadi boleh siasat kayak tadi yang Pak Dokter katakan, siasat aku nanti saja. Ya kan dia tidak bohong toh, cuma memang nanti kapan ya, ini tidak disebutkan. Mungkin nanti malam apa ya terserah. Ini
tidak berbohong, tapi boleh itu karena mensiasati untuk tidak ikut makan itu. Lah, tidak dilarang juga jujur, saya mohon maaf lagi sedang berpuasa. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang panjenengan hajatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diingin. Ini namanya mendoakan kepada sahibul hajah atau tuan rumah untuk bisa terlaksana apa yang diinginkan, misalnya undangan resepsi, undangan pernikahan dan lain sebagainya. Syukuran, boleh tidak membatalkan puasa. Tapi wa in kana muftiran, kalau dia wis tak batal noai puasane, ini kalau dari malam dia niatnya puasa itu sampai maghrib, sekalipun jam 9 misalnya dibatalkan, dia sudah dinilai pahala sampai puasa sampai maghrib. Coba. Tadi saya ulangi, menurut Pak Zainuddin MZ itu orang yang sedang puasa sunnah diundang, kemudian dia mendatangi, dia membatalkan puasa, ikut puasa oleh telu. Dia membatalkan puasanya malah telu. Oleh pahala mendatangi, nggih, oleh menikmati puasa berbuka, dan oleh pahala daripada menghormati tuan rumahnya. Ini membatalkan puasanya. Tetapi kalau dia tetap melanjutkan puasa, tidak berdosa memang, tapi mau oleh situ toh pahalanya mendoakan orang yang sedang punya hajat tadi itu. Wallahu a'lam. Ngaten nggih? Malih enten malih sudah. Waktunya tasik napa telas ku kebablasan meneh. Tasik nggih? Ini sudah cukup. Kita lanjut lagi itu kan mau. Ini yang ini tadi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibnu Abi Salamah. Ini Umar bin Abu Salamah, bukan Umar bin Khattab. Umar bin Abu Salamah radhiyallahu maqala kuntu gulaman. Ini Umar ini saat masih anak-anak, gulam itu anak-anak, anak kecil. Fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih sedang dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di pangkuan Rasul. Nah, ketika berada di pangkuan Rasul itu rupanya memang itu di hadapan hidangan. Nah hadirin, hidangannya kalau saat itu tidak seperti sekarang nanggone prasmanan nang meja ngono ndak nggih. Tapi ya di depan gini. Lah si Umar ini karena masih anak-anak nggih, wa kanat yaditati sufi sofati, tanganku ini geraya-geraya gremet kemana mana katanya Umar. Umar masih anak-anak tapi sudah bisa cerita seperti itu. Maka faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika si ini termasuk akhlak tidak bagus ketika menghadapi hidangan, tangannya gerayah kemana-mana. Namanya anak-anak sih ya tidak tercela nggih, tapi itu wajib untuk diberikan edukasi, pendidikan supaya dia menjadi orang yang berakhlakul karimah ketika berada di hadapan hidangan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian bersabda kepadaku, kata Umar, ya gulam, wahai anak, nggih, waingger atau napa nek wong Jawa, tole dan seterusnya. Samillah taala, ketika berhadapan dengan makanan ini kembali seperti yang kemarin sudah ini. Sebutlah asma Allah, minimal bismillah. Nggih, yang sempurna ya selesaikan sampai bismillahirrahmanirrahim. Samillah taala wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Nggih, ini adabnya makan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang dekat dengan tempat dudukmu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, nak mana? Baik. Wa an Salamah bin Aqwa bin Al-Aqwa anna rajulan akala inda Rasulullah SAW. Ini ada orang yang memang jelek hadirin akhlaknya nggih. Dia makan, mungkin orang Arabi nggih. Dia makan di sisi Rasul, di dekat Rasul, wis gak tahu apa-apa, menengahi makan wae. Terus bisimalihi dengan tangan kirinya. Makan yang sadingi ustadz atau ulama atau kiai atau habib ngoten nggih. Muangan metengkreng dengan tangan kiri. Faqala, maka kemudian Rasul menasihati, kul biyaminika. Rupanya ini sombong orang ini.
Ketika disuruh makan dengan tangan kanannya, qala, dia menjawab dengan apa? Dengan akhlak yang tidak baik, mungkin agak sinis gitu. La astati'u, ndak kaiso aku mangan pakai tangan kanan. Kata dia, lastatokta mamana'a ilal kibru. Sebetulnya kamu bisa, kata Nabi. Yang membuat kamu tidak bisa menggunakan tangan kanan tidak ada lain melainkan illal kibru, kecuali karena ada rasa sombong di dalam hatimu. Hadirin, karena itulah maka kemudian diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, fama rafa'aha ila fihi, sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya kepada mulutnya. Enten? Nggih, monggo silakan. Silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tata cara menurut agama Islam makan itu bagaimana? Apa harus mendapat rupiah atau Ya. Terus yang kedua, kalau ada orang makan terus lepas baju gimana? Jadi tidak baju gitu. Yang kedua, ini menyimpan daripada Ya. ini rambut tubuhnya gimana? Oh ya. Terima kasih. Sumpun nggih. Makan tidak wajib menghadap kiblat, tapi etika-etika yang diajarkan Nabi tadi itu yang harus kita penuhi. Misalnya sebelum makan baca bismillah, makannya dengan tangan kanan, makannya mengambilnya di tempat yang dekat dari tempat duduknya, ndak keranggian nang di ngoten nggih. Malah ini ada riwayat-riwayat yang kadang-kadang masih dipermasalahkan, tetapi umum nih. Seperti ada keterangan, kata beliau, janganlah sekali-kali makan sebelum kamu terasa lapar betul, dan segera berhenti sebelum terasa kenyang betul. Ini bermasalah, tapi baik isinya. Yang nanti ketemu belum bisa disampaikan, tapi saya sampaikan dulu. Upayakan makan itu, lambung ini digunakan untuk tempat, tiga tempat. Satu untuk makanan, yang kedua untuk minuman, yang ketiga untuk nafas. Jadi gak dibeki makanan kabeh, sehingga tidak, wong Jawa nek ngomong napa? Suduen. Ini akhlak yang bagus. Kenapa? Ternyata makanan itu mengembangnya setelah di dalam perut. Kalau makanan langsung dipenuhi perut ini, maka sulit untuk bernapas, bahkan sulit untuk bergerak. Tapi kalau sepertiga dan sepertiga airnya, maka ketika makanan itu mengembang menjadi penuh dan kenyang rasanya. Ini kalau makan, diantaranya itu syaratnya. Kemudian melepas pakaian. Untuk laki-laki kalau auratnya tertutup tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan sholat pun kita laki-laki ini pakai sarung tok sah sholat kita, asal antara pusar dengan lutut sudah tertutup. Tapi itu akhlak yang jelek, jelek. Kita lihat diundang Pak Camat, lihat macak, masya Allah, pakai pakaian komplit, pakai sepatu dasi dan lain sebagainya. Mosok menghadap Allah Taala pakaian kayak gitu. Tapi boleh, termasuk makan yang lepas pakaian tadi selama tidak terbuka auratnya. Hati-hati, paha ini juga aurat untuk laki-laki sekalipun. Jadi upayakan tidak terlihat. Waktunya habis, saya singkat. Nyemir rambut ini zaman Nabi. Zaman Nabi boleh, asal jangan disemir hitam. Memang begitu sunahnya. Nek disemir hitam ya apa? Zaman Nabi ndak boleh lah. Sekarang ini malah orang ndak suka malah semir hitam. Rambut api-api hitam malah disemir kayak pok say. Anak putih, gini biru. Nah, ini pokoknya singkat kata, selama tidak menyimpang dari fitrah itu ndak apa-apa.
Tapi lek menyimpang fitrah ini yang tidak boleh. Insya Allah dilanjut nanti Jumat depan nggih. Waktunya sudah habis, tidak enak sama yang lain. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.